Selamat sore, bersama SK Suara Karya Gemilang TV. Saya berada di tengah-tengah masyarakat Jawa Timur. Berlangsung kegiatannya Ketum Pak Erlangga Hartarto dan juga Menko Perekonomian yang tadi groundbreaking di PT Smelter. Sekarang saya berada di JW Marriott bersama Ketua Yellow Clinic Indonesia, Mas Dwi Hartanto, yang sangat kita kenal sebagai orang yang paling peduli masalah kesehatan dan masalah mengenai bagaimana masyarakat Indonesia harus sehat di saat pandemi. Bersama Suara Karya TV Gemilang, setujuin dengan Mas Dwi Hartanto. Mas Dwi, selamat siang Mas. Selamat sore. Ya, selamat sore. Salam sehat ya. Salam sehat. Ya, Mas, ini yang menarik yang kita tadi melihat dari dekat apa yang dilakukan Pak Erlangga Hartarto di Yellow Clinic Jawa Timur ya. Bisa diceritakan Mas, kalau tidak salah kan ada beberapa Yellow Clinic yang sudah ada di beberapa kota di Indonesia. Jawa Timur ini ada di ke-8 ya. Ya, bagaimana ceritanya antusiasme masyarakat, elemen masyarakat sangat ingin juga di kotanya itu ada Yellow Clinic. Ya, Enggak, Mas? sebenarnya ini kan sejalan dengan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh BPJS sendiri, di mana klinik Pratama harusnya menjadi rujukan yang pertama. Jadi semua tidak harus pergi ke rumah sakit. Yang pertama, yang kedua, klinik-klinik yang ada di seluruh Indonesia itu amat sangat kurang. Jawa Barat tuh Pak Ridwan Kamil sendiri mengatakan rasio satu puskesmas, satu klinik Pratama yang ada di Jawa Barat itu melayani sekitar 50.000. Kalau dia bagi populasi penduduk peserta BPJS dan jumlah puskesmasnya. Dimana juga sampai dengan hari ini saya juga belum melihat daripada pemerintah untuk terus membangun puskesmas. Berbeda dengan Jakarta, karena Jakarta anggaran kesehatan untuk masyarakatnya besar sekali dan sejak puluhan tahun sebelum Pak Anies. Jadi di daerah tidak seperti itu, sehingga apa yang diinginkan oleh Ketua Umum kita, pendiri Yayasan Cipta Karya Mandiri, dan perintahkan saya untuk kita buat klinik aja deh, nggak usah kurang lebih rumah sakit atau apa, tapi kliniknya klinik pertama asal bisa kita buat rujukan dia, periksa pertama terdekat dengan masyarakat sekitar sehingga mereka tertolong pada saat awal. Itu latar belakangnya kenapa kita bikin Gresik dan tempat-tempat lain. Iya. Kalau tidak salah tadi kita melihat langsung di klinik Yellow Clinic di Gresik ya, itu kan sudah sangat representatif. Bahkan kalau tidak salah beberapa layanan kesehatan sudah bisa dilaksanakan di sana. Itu bagaimana Mas pola kerjasama yang bisa dilakukan oleh Yellow Clinic di pusat dengan daerah? Bisa diceritakan supaya masyarakat yang sangat ingin di daerahnya bisa memiliki klinik Pratama seperti yang sudah dilaksanakan itu bisa juga mengikuti pola yang sama. Kalau klinik itu kembali lagi lokasi sedekat mungkin dengan populasi dan dunia serta aktivitas masyarakat. Di Gresik tadi kita lihat kan di pusat kotanya dan ruko. Misalnya ruko yang kita ubah menjadi interiornya, direnovasi menjadi klinik. Dan tentunya harapannya dengan dokter simpel, klinik Pratama hanya ada dokter umum dan dokter gigi. Ini dokter gigi itu untuk kesehatan gigi dan mulut, dan dokter umum di mana mengetahui, mendeteksi gejala penyakit awal dan memberi obat. Dan kalau itu non BPJS atau itu non BPJS juga kita beri resep untuk ditebus obatnya yang generik yang bisa dijangkau masyarakat. Itu di lokasi tadi itu pentingnya tuh di Gresik itu lokasinya bagus, kepentingan masyarakat banyak, ya pemrakarsa daerah Pak Hersan dan Pak Didi di sana tuh tidak akan kesulitan untuk menjaring pasiennya.
Iya iya. Lalu apakah juga di saat pandemi itu misalnya katakanlah nanti di klinik Pratama di Gresik yang YC di Jawa Timur itu juga laksanakan vaksinasi secara gratis, Mas? Ya, ya, itu jelas pasti kalau vaksinasi akan juga dijalankan di semua jalur klinik pada saat pandemi sekarang ini terutama. Yang mana sebenarnya Gresik ini kita sudah lakukan vaksinasi di smelting, kemudian di smelting dan di Freeport. Di Freeport kompleks lokasi Freeport itu juga kita lakukan vaksinasi beberapa hari itu. Nah, ini sekarang dengan adanya kegiatan industri di sana yang memperjalankan juga tugasnya industri vaksin, saya pikir bisa dilakukan oleh klinik Gresik, tidak harus dari Jakarta kita turun. Iya. Dari tahun lalu itu kita lakukan vaksinasi. Iya. Gresik. Ya. Tadi juga saya melihat ada ambulan di depan tempatnya di Kilo Klinik Gresik ya. Itu apakah bantuan dari pusat ataukah mereka swadaya sendiri, Mas? Itu bantuan dari pusat. Jadi pada saat tahun lalu kita tuh pada saat kita vaksin di Gresik ada simpati dari PT Smelting. Ya menyumbang ambulans itu ya. Kalau sekarang sudah ada unit klinik Gresik ya saya kembalikan lagi ke unit klinik yang ada di Gresik. Jadi kan pengabdian mereka kepada masyarakat sekitar di Gresik. Jadi bagian dari CSR-nya PT Smelting ya? Waktu itu kita disumbang bagian CSR. Iya, oke. Lalu ini Mas, ini yang perlu Mas jelaskan juga nih. Oke lah, kalau Yellow Clinic ini pasti publik juga mengetahui bahwa ini adalah part of-nya Partai Golkar. Bagian dari pengabdian Partai Golkar untuk masyarakat dalam bidang kesehatannya. Bagaimana Mas Dwi melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Yellow Clinic itu juga tidak bisa terlepas dari visi dan misi Partai Golkar, terutama pada saat Ketua Umum Partai Golkar Pak Erlangga Hartarto sebagai panglimanya. Golkar itu akronim dari golongan karya, karya-karyaan. Sejak dulu itu Golkar itu disebut sebagai partai tengah, partainya para pebisnis, partainya para profesional, partainya para pemerhati di semua aspek. Sekarang pun dikembalikan oleh Ketua Umum kembali ke kitoknya. Golkar itu adalah karya-kekaryaan, marilah kita bersama berbuat untuk orang banyak untuk mendapatkan simpati. 2021 bangsa ini dan dunia menghadapi pandemi, sehingga tidak heran juga dan Ketua Umum sebagai Ketua KPCPEN yang pada saat itu yang mengawali pertama kali untuk memutuskan pembelian vaksin secara masif dan massal Oktober 2020, sehingga pada saat Malaysia belum ada vaksin, kita sudah punya vaksin pada saat itu. Kita sudah melakukan pembelian sebelum vaksin itu diproduksi dan sudah dilakukan pembayaran. Jadi pas Golkar itu partai karya-karyaan, hari ini bangsa kita sakit, untuk bisa tumbuh ekonominya harus sehat dulu. Bolak-balik Ketua Umum mengatakan seperti itu. Itulah yang kita lakukan. Yellow Clinic lakukan. Mari kita sehatkan dengan vaksin 1, 2, kemudian vaksin SD, vaksin lansia, kemudian juga vaksin booster. Ini yang sekarang ini kita lakukan. Iya. Mas, yang menarik di sini ternyata kan antusiasme dari masyarakat juga tinggi ya. Kalau kita lihat dari beberapa kegiatan vaksinasi di sentra-sentra, misalnya juga di sekolahan dan lain-lain yang dilaksanakan oleh teman-teman klinik ya. Nah ini apakah Anda melihat juga nantinya itu masyarakat bisa juga diperbolehkan Mas berinisiatif untuk ya katakanlah bisa mendirikan Yellow Clinic dalam unit-unit yang terkecil, misalnya katakanlah di selain kota kabupaten tapi juga akan bisa nanti ke kecamatan. Gimana Mas menjawab pertanyaan ini Mas? Ketum tuh maunya 200 Yellow Clinic. 200 Yellow Clinic. Luar biasa ya. Jadi tidak ada bicara provinsi ini, bicara ketum itu sampai ke arus bawah ya. Sampai di arus bawah, bahkan ketum perintah saya bulan-bulan September Oktober tahun lalu kita bikin mobile clinic
Oke. Jadi berkeliling. Hmm. Kliniknya itu bukan cuma ada kecil, tapi kliniknya keliling, mobile klinik. Hmm. Mobile. Kayak sekarang ini kan seperti itu, tahu? Bicaranya semua orang bicara mobile. Nah, ini udah kita bikin. Nah, nanti bulan apa ya, bulan Maret mungkin udah jadi, itu yang akan kita anukan, akan kita roll out. Iya. Jadi bukan klinik di tingkat kecamatan, kita bikin keliling. Iya. Pelayanan gratis ke masyarakat. Kalau tidak salah pernah ya ditunjukkan mock-up-nya ya, gambarnya itu ya. Iya. Tapi isinya itu Mas, apakah hanya pelayanan yang katakanlah kayak pelayanan dasar, ataukah sampai misalnya maaf kalau kita di Kota Semarang itu ada namanya itu ambulan yang memang bisa di dalam ambulannya kayak di luar negeri itu ada beberapa layanan atau alat-alat yang mendukung untuk yang misalnya katakanlah sampai ada serangan jantung atau apa, itu sampai segitunya nggak Mas? Kita punya ambulan itu. Kita punya ambulan ICU yang ada untuk bantu pacu jantung. Pacu jantung, oke. Kita punya. Tapi untuk mobile klinik ini kita lebih khusus seperti, jadi ada dua kita buat. Satu mobile klinik yang umum. Jadi untuk penanganan yang umum. Satu lagi mobile klinik yang ada kursi giginya. Jadi kalau emang ada gigi perlu ditambal atau perlu apa, kita bisa lakukan di tempat situ. Untuk baksia sosial kegiatan itu. Jadi dua ini. Satu untuk yang pelayanan dokter umum, satu lagi untuk pelayanan. Semoga pertengahan Maret atau akhir Maret itu selesai, kita akan roll out. Untuk itu akan mobilnya jadi mock up untuk itu tadi, menyebarkan yang kecil-kecil tadi itu tadi. Jadi bukan kecil-kecil, kita berpikirnya kelilingnya yang mobile aja. Iya. Mas, itu semuanya layanan free, cuma-cuma atau ada berbayar kepada masyarakat? Enggak ya, sama sekali ya. Oke, hebat sekali ya. Sampai segitu ya. Banyak yang bantu kita. Oke. Banyak yang bantu kita, honor dokter tidak free. Dokter kita beri. Gimana dokter enggak? Honor dokter tidak free, kita beri honor. Oke, dari Yellow Clinic ya? Dari Yellow. Oke, terus? Bensin juga tidak free, kita beri bensin. Obat kita dapat bantuan, kadang-kadang dari pemerintah, dari mana-mana kita dapat bantuan. Tapi yang lebih banyak lagi kita dapat bantuan dari banyak. Iya. Mas, maaf bisa boleh nggak banyak pihaknya itu adalah para donatur atau kalau mereka yang berada di internal Golkar ataukah juga simpatisan Golkar? Internal Golkar, simpatisan Golkar, dan ketua-ketua yang lembaga Golkar, saya. Itu mereka pasti aku titip ya, pasti aku ini ya, suara aja kayak gitu. Jadi ini sudah kerja rame-rame, kerja gotong royong ya. Iya. Mas, tapi kalau bicara katakanlah trust dan bagian dari kepercayaan itu tadi kan tidak terlepas dari person. Mohon maaf, sebagai pemimpinnya adalah Mas Dwi ya. Paida orang bisa melihat karena track record Anda. Anda kan juga aktivis, bisa katakan aktivis kemanusiaan karena aktif di PMI ya. Kalau saya boleh tanya, apakah itu juga bagian dari kepercayaan dari tadi yang Anda katakan sources-nya dari Golkar maupun di luar Golkar yang memberikan satu kepercayaan untuk bisa Yellow Clinic ini bisa menjadi bagian dari komponen bangsa, memberikan pelayanan kesehatan secara umum, tidak membatasi dari partai mana atau dari kelompok masyarakat mana, itu seperti itu gitu. Saya pikir saya ketua ya, saya ketua Yellow Clinic. Saya pikir semua ini saya ikut apa yang dikatakan oleh ketua umum PMI. Saya tiru dari dia apa yang dikatakan, berbuat aja dulu, orang nanti lihat pasti yang lain itu. Iya. Yang lain itulah tadi bicara trust tadi, kita bicaranya seperti itu. Dan berbuat aja dulu, kita kirim aja dulu orang, kita berbuat, bikin vaksinasi, kita berbuat
bikin klinik, kita buat pelayanan-pelayanan kesehatan. Toh nanti lama-lama juga orang akan banyak yang ikut dan banyak yang membantu. Iya, iya. Jadi kata kuncinya berbuat aja, Berbuat dulu ya. Oke. layanan aja. Nanti banyak yang ikut. Iya, iya. Termasuk juga kalau kita kaitkan 2024 ini adalah, mohon maaf kalau bisa katakan soft selling, bukan hard selling ya. Setuju ya? Setuju. Oh iya, iya. Dan itu Rebut hati. ya, itu juga sah-sah saja ya. Sah. Merebut hati rakyat dengan cara simpatis ya. Sah. Iya, iya. Amat sangat sah. Dan kan kalau kita mau berbuat baik, orang menghalangi, apa kata dunia? Artinya, oh kok kamu, saya mau berbuat menolong orang, membantu orang, kamu menghalangi, kenapa? Ada apa dengan kamu? Iya. Kan itu. Jadi saya pikir kita kemarin di Salatiga melakukan bakti sosial kesehatan juga enak aja, nyaman. Dan menariknya bahwa mereka yang diberi bantuan itu adalah mereka-mereka yang katakanlah masyarakat termarginal ya. Pasti doanya juga akan terkabul, Pak. Iya, iya. Oke. Nah, satu lagi mungkin yang terakhir, Mas. Ya. Yang saya lihat dari teman-teman Yellow Clinic ini kan anak-anak muda semuanya. Ya, apakah itu volunteer, yang katakanlah pegang ambulannya jadi drivernya atau tenaga kesehatannya atau mereka yang melayani dari sisi perawatnya. Jadi yang menarik dari seorang Dwi Hartanto bagaimana, Mas? Anda melihat bahwa pelibatan anak-anak muda ini juga penting untuk membangun sebuah branding bagian dari partai, tapi ini bisa juga diterima oleh kalangan milenial. Saya sebenarnya awalnya tujuan saya awal tuh bagaimana kita bersama-sama tumbuh. Maksud saya bersama-sama tumbuh karena Yellow Clinic juga masih muda, umurnya baru 0 tahun, 0 tahun. Amat dini lah tahun lalu kan. Sehingga kalau saya mengambil dari yang senior, dokter yang senior, nanti agak-agak nggak bisa mampu membayar. Ya udah, sana anak muda yang mau, dan Bu Ari kita rekrutmen, mau mereka, kita putuskan ide seperti ini, mereka semangat. Dan sehari ini yang membuat gegap gempita Yellow Clinic ya dokter-dokter itu, dokter-dokter muda itu. Saya cuma dengar usulnya aja dan saya iakan, oke, ya. Kita kesini Pak, kita itu Pak, kita ini Kak, kita buat. Ide dari mereka semua setiap rapat. Iya. Saya hanya banyak mengamini dan mengiyakan saja. Iya. Jadi posisi Mas Dwi itu juga tutur yani saja ya? Tutur ya Anda. Iya kan? Mendorong anak-anak. Mendorong aja, encourage mereka. Ya, encourage kan. Ya. Ternyata juga ada banyak juga efek ya daripada itu ya. Semangat anak-anak. Ya. Relawan tuh yang muda-muda itu semangat, dan saya senang jadi melihatnya. Ternyata kalian semangat atas ide awalnya ketua umum, bersama saya kita diskusikan, kita implementasikan. Ternyata mereka sendiri yang lebih bersemangat dalam membantu banyak orang yang kesulitan akses kesehatan. Ada mereka yang di lapangan, kita lihat itu tulus masyarakat yang dibantu. Iya. Termasuk kalau tidak salah kita cermati pada saat erupsi Semeru, ternyata juga volunteer dari Yellow Clinic dari anak-anak muda justru yang bergerak ya. Ya, itu menandakan bahwa ternyata anak muda banyak juga yang punya empati. Ya. Amat sangat. Ya. Dan Anda percaya bahwa legasi ini bisa diteruskan oleh anak-anak muda ya? Terus. Ya. Antusiasme luar biasa, semangatnya luar biasa, tenaganya juga masih luar biasa. Dan mereka masih tanya kapan kita ada lagi kerja. Oh iya, ada program setiap bulan. Iya. Oke. Yang menarik adalah ketika Mas Dwi Hartanto sebagai ketua Yellow Clinic Indonesia mengatakan bahwa apalagi yang akan bisa kita lakukan, nantikan Suara Karya Gemilang TV bersama Sofyan di kegiatan Yellow Clinic berikutnya. Terima kasih Mas Dwi. Salam sehat. Selamat. Berkat Tuhan selalu memberkati Anda. Ya, berkat Tuhan. Ya. Amin.